Sebuah kabupaten muda di jantung Pulau Flores. Biasanya dikenal lewat hamparan sawah yang bernafas bersama musim, gumam laut yang menenangkan dan hangat sapa warganya. Namun kali ini kabupaten itu menjadi duka yang menusuk. Gugurnya Pradaluki Cepril Saputra Namo, seorang prajurit muda dalam peristiwa yang diduga melibatkan senior dan rekan sejawatnya. Kabar itu datang seperti badai malam, menghantam tanpa peringatan. Tidak ada tanda-tanda akan datangnya kehilangan sebesar ini. Tidak ada kesempatan berpamitan. Hanya berita kematian yang kaku yang menyusup ke beranda media sosial dan mengetuk hati banyak orang. Saya tidak akan mengurai kronologi apalagi memeriksa penyebab kematiannya. Itu adalah ranah hukum dan proses penyelidikan masih berjalan. Saya pun tidak ingin ikut dalam perdebatan panjang tentang nama batalion yang konon dipersoalkan karena tidak sesuai konteks budaya setempat di mana batalion tersebut dibangun. Yang saya tahu dan yang saya rasakan hanyalah pilu yang menyesap. Sebagai pembaca berita, rasa ini tentu tak sebanding dengan derita yang kini dirasa kedua orang tuanya. Mereka yang menimang Luki saat bayi, mengajarinya berjalan, mengantar mimpinya hingga ke gerbang Tentara Nasional Indonesia. Kita hanya bisa membayangkan betapa perihnya hati mereka saat melihat anak itu terbujur kaku. Dalam video yang beredar, sang ayah tampak emosional, tak mampu membendung amarah, serta menahan tangis. Ya, menangis dalam hati. Sementara sang ibu tak sanggup lagi menahan gelombang duka. Air matanya mengalir tanpa henti, seakan ingin meruntuhkan seluruh kekuatan yang tersisa. Di wajah mereka tergambar kepedihan yang tidak membutuhkan kata untuk menjelaskan. Dan di dalam hati mereka, entah seberapa besar kehancuran yang terjadi. Video ini tidak lahir dari ikatan darah. Bukan pula karena kedekatan pribadi dengan korban. Video ini lahir dari satu panggilan yang sederhana, kemanusiaan. Sebab Pradaluki adalah manusia yang sama harganya dengan siapapun di negeri ini. Ia memiliki hak untuk hidup, bermimpi, dan pulang dengan senyum, bukan dengan pedih. Namun di balik semua duka itu, ada ironi yang mencolok. Pradaluki bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere Mbai. Sebuah nama yang dalam budaya Nagekeo menyimpan filosofi luhur. Saya yakin pemberian nama itu bukan keputusan sembarangan. Ada alasan, ada doa, dan ada nilai yang ingin dijaga di baliknya. Meski menjadi bahan perdebatan, Wakanga Mere dalam bahasa beberapa suku di Nagekeo berasal dari kata Wakanga yang berarti aura jiwa, pancaran kewibawaan, dan Mere yang berarti besar. Jika diterjemahkan bebas, Wakanga Mere berarti aura jiwa atau pancaran kewibawaan yang besar atau yang memiliki pengaruh yang luas. Ungkapan ini biasanya disematkan kepada para pemimpin kampung, tokoh adat, atau mosa laki yang dihormati. Mereka yang wibawa yang tidak hanya lahir dari jabatan, tetapi dari sikap yang melindungi, tutur kata yang menenangkan, dan keputusan yang bijaksana. Nama itu sepadan dengan citra Tentara Nasional Indonesia, institusi yang di mata rakyat adalah benteng bangsa, pelindung yang berwibawa, setia pada sumpah dan teguh pada kehormatan. Sebuah nama yang mengandung harapan agar setiap prajuritnya memancarkan wibawa, bukan menebar ketakutan, memelihara kehidupan, bukan merenggutnya. Namun disinilah ironi itu memukul, sebab di bawah bendera nama yang bermakna luhur itu, seorang prajurit muda justru kehilangan nyawanya dalam keadaan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Wakanga Mere yang seharusnya menjadi simbol kewibawaan besar, kini ternoda oleh peristiwa yang membuat kita bertanya, di mana aura itu ketika seorang anak bangsa tersungkur tanpa daya? Peristiwa ini, suka atau tidak, menjadi noda yang tak bisa dihapus hanya dengan pidato atau upacara. Ia akan tercatat di hati masyarakat Nagekeo dan di benak siapapun yang percaya bahwa wibawa bukan sekadar seragam atau pangkat, melainkan keberanian untuk melindungi yang lemah. Setiap nama membawa amanat, setiap seragam memikul janji. Wakanga Mere lahir dari akar budaya yang memuliakan pemimpin berjiwa besar. Mereka yang melindungi, menenangkan, dan menegakkan keadilan. Namun filosofi luhur itu tak akan berarti jika dihidupi oleh mereka yang mengenakan namanya di dada. Kematian Pradaluki seharusnya menjadi alarm yang mengguncang hati nurani kita. Bukan hanya soal mencari siapa yang bersalah, tetapi soal berani bertanya, di manakah letak kemanusiaan ketika wibawa berubah menjadi kuasa untuk menyakiti? Dan di manakah kehormatan ketika aura yang terpancar
bukan lagi perlindungan, melainkan ketakutan. Batalion, pangkat, dan seragam bukanlah pelindung nilai bila nilai itu sendiri dikhianati, sebab wibawa sejati tidak dibangun dari ketakutan, melainkan dari penghormatan. Dan penghormatan hanya lahir dari keberanian untuk menjaga hidup, bukan mengakhirinya. Praluki telah pergi, namun kisahnya akan tetap hidup, menjadi pengingat bahwa filosofi yang indah hanyalah gema kosong jika tidak diwujudkan dalam tindakan. Jika Waka Ngamere ingin kembali bermakna, ia harus dihidupkan kembali melalui keberanian untuk berubah, demi memastikan tak ada lagi prajurit yang pulang dengan peti sebagai gantinya bintang di pundak. Karena pada akhirnya, kehormatan tertinggi bukanlah nama yang kita warisi, melainkan kemanusiaan yang kita tinggalkan.